Assalamualaikum Kanza Lovers, saya mau sharing sedikit nih. Jadi udah 2 minggu yang lalu saya sakit gatal-gatal sih awalnya. Nah itu terjadi pertama kali di hotel, lagi liburan sama anak-anak. Mungkin ada binatang kecil kali ya masuk bikin gatal-gatal. Karena tidak ada cotton bud di hotel tersebut dan saya susah nyari keluar. Akhirnya saya gini-giniin aja gitu ya. Saya sabar-sabarin, mungkin terhilang sendiri kali. Ternyata besoknya makin gatal. Begitu sampai rumah saya sedikit bersihkan dengan cotton bud ya. Tapi setelah itu ternyata nggak ada apa-apa, bersih. Ya udah, paling saya cuman gosok-gosok begini. Nah, habis itu mungkin gara-gara keseringan digitu-gituin ya, jadi iritasi mungkin atau apa, sehingga 2 hari terakhir ini itu saya sampai nyeri. Jadi rasa gatal berubah menjadi rasa nyeri, sampai susah mangap, sampai kalau ngunyah itu sakit sebelah kiri ya, karena sakitnya di sebelah kiri. Nah, habis itu saya ke dokter lah karena saya penasaran, pengen lihat dengan mata kepala sendiri menggunakan kamera kecil ya, mikro. Jadi pas dilihat ternyata memang benar di gendang telinga saya ada radang sedikit. Nah, radang itu saya pikir nggak terlalu parah, tapi kata dokter ini parah Bu, ini harus minum antibiotik. Tapi karena saya lihat juga nggak berdarah-darah amat, tidak merah-merah banget, cuma membengkak aja. Akhirnya obat dari dokter yang antibiotik tersebut, saya tidak antibiotik dan paracetamol lah, saya tidak tebus dua-duanya. Jadi saya cuman ya udah cukup tenang, ternyata tidak terlalu memerah ya, cuma membengkak aja. Karena memang bagi saya, menurut saya sebagai orang awam kayaknya nggak parah-parah banget ya. Akhirnya saya tidak tebus obatnya dan karena apa? Karena saya pengen nyoba menggunakan ini ya. Jadi sebelum kita alternatif dengan herbal, apakah harus obat dokter, itu kan saya harus lihat sendiri ya parah apa enggaknya. Sekarang kita coba ya menggunakan Majakanza. Tapi kalau untuk permasalahan di tenggorokan, di hidung, di gigi gitu ya, pokoknya seputar-seputar leher ke atas, kalau permasalahannya itu, cara pemakaian Majakanza itu lebih efektif itu diminum. Nah, karena saya adalah produsen dari Majakanza, saya sendiri yang buat, maka saya kalau nyetok bukan di botol begini ya, karena boros kemasan. Kalau saya kan rutin soalnya minumnya, saya di botol ini Majakanzanya ya. Nah, ini sudah saya siapkan 10 butir ya. Saya langsung emut. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit di atas leher ke atas gitu ya, itu konsumsinya dengan diemut. Ini 3 ya. Rasanya nggak enak ya teman-teman, asam sepet. Bagi yang suka asam pasti bilangnya enak, tapi karena saya nggak suka asam jadi saya bilang nggak enak. 6. Nah, ini 4 lagi ya. 10. Yang jelas bagi yang nggak suka asam ya, ini nggak enak, dan lagi pula ini obat ya, namanya obat nggak ada yang enak ya. Asam sepet. Kita nikmatin sampai lumer. Jadi semakin dia lumer di lidah, dia akan menyebar sekitar sini. Tapi kalau masalahnya adalah di seputar leher ke atas, kalau kita telan langsung, dia akan nyebarnya di area usus gitu. Manfaatnya akan susah untuk dirasain untuk daerah leher ke atas. Ini nggak pahit ya, cuman sepet. Ini nggak pahit, masih bisa dipaksain untuk diemut ya. Sekali lagi, ini obat herbal, jadi yang namanya obat itu nggak enak. Kalau enak namanya permen. Asam sepet. Udah lumer ya. Boleh nggak 10 biji? Boleh. Buktinya tadi aku minum 10 langsung. Kenapa di kemasan diajarinnya 2x2? Karena kasihan kalau mbak-mbak yang beli kan mungkin cepet habis, jadi boros uangnya gitu. Kalau saya, karena saya yang bikin, suka-suka saya deh minumnya. Herbal itu identiknya minum berapa aja nggak masalah. Nah, buat yang kehabisan pil, cuman adanya Asbikanza ya, buat teman-teman yang punya stok Asbikanza itu juga boleh menggunakan kapsul untuk penyakit-penyakit leher ke atas.
entah itu ada polip, entah itu ada kelenjar di leher, tiroid atau apa. Itu tapi nggak punya pil, boleh ngemutnya si kapsul. Saya telan dulu ya, tinggal satu nih. Jadi dimut-mut sampai hancur. Asem. Sepet ya. Tapi ada testimoni yang bilang enak loh diemut. Ada Kanza lovers yang seneng banget ngemut majak Kanza karena dia suka asem kali ya. Ini nggak pahit sekali lagi, cuman asem sepet. Sepet. Tapi kalau yang udah biasa enak. Biarkan dia lumer di lidah supaya nyerap ke telinga. Nih sekarang kita menggunakan kapsul. Bagi yang nggak punya pil, cuman ada stok kapsul, gimana nih Mbak? Saya sakit gigi nih. Gampang aja. Si kapsul ini dibuka cangkangnya. Dibuka cangkangnya ya. Jadi kebagi dua gini. Terus taruh di lidah. Kalau yang kapsul bener-bener karena udah partikel nano, serbuknya itu halus banget. Sedek di tenggorokan saking halusnya, sampai dia itu kehirup ya, nyangkutnya di tenggorokan. Masih ada. Bener-bener kayak bedak. Masya Allah, tabarakallah. Semoga majak Kanza bisa menjadi wasilah untuk menyembuhkan penyakit saya ya. Habis ya. Yang di sini nggak mau keluar nih. Ini sama ada asam-asamnya dikit, cuma nggak terlalu asam, nggak seperti yang pil. Karena kandungan untuk ininya berbeda ya, kayak ini bulat, ini kapsul kan, serbuk ya. Jadi insya Allah majak Kanza ini bisa menjadi wasilah karena majak Kanza adalah satu-satunya herbal kewanitaan yang sudah teruji klinis ya, sudah teruji klinis oleh para pakar-pakar ilmuwan peneliti ya. Majak Kanza bisa menyembuhkan kanker serviks. Kalau majak Kanza bisa menyembuhkan kanker serviks, apalagi kalau penyakit kewanitaan dan penyakit radang telinga yang saya rasakan ini lebih ringan ya. Pasti bisa insya Allah, atas izin Allah pasti majak Kanza bisa menjadi wasilah dari berbagai macam penyakit. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman tahu ya, cara pakai majak Kanza tuh banyak. Bisa diemut, bisa diminum, bisa dimasukin. Dan bisa juga untuk dioles, jadi dihancurkan dulu. Oke, nanti ini akan saya coba juga, serbuknya ini akan saya hancurkan dengan minyak zaitun mungkin ya, minyak zaitun. Terus dicampur dengan kasa, habis itu saya akan masukin ke telinga, terus saya tahan. Jadi kasanya kasa panjang gitu, dimasukin ke telinga, terus nanti saya akan tarik. Mudah-mudahan itu lebih cepat juga sembuhnya ya. Jadi berbagai macam cara lah bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.